大家好，各位家人好. Perkenalkan nama saya Guanto. Saya dari kelompok 10. Saya satu kelompok dengan Pak Edi. Kami berdua akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Masa Pengembaraan. Saya di sini sebagai moderator, sedangkan Pak Edi yang menjelaskan. Dengan Pak Edi dipersilakan. Jadi terima kasih kepada Guanto. Nah, sekarang kita akan sama-sama ya ke teman-teman semua ya. Saya akan menjelaskan tentang tugas kelompok dari bab 10 ya, dari kelompok 10 tentang masa pengembaraan dari Buddha Gautama. Nah, ini adalah yang paling seru ya. Karena inilah penentuannya di mana-mana Pangeran Siddhartha untuk mencapai penerangan sempurna. Nah, setelah pertemuan Buddha Gautama ya, dari pelepasan agung kemudian bertemu dengan Raja Bimbinsara. Nah, sekarang Buddha untuk petapa Siddhartha itu melanjutkan perjalanannya. Dari yang pertama dari Raja Graha, petapa Siddhartha meneruskan perjalanannya dan tiba di dekat tempat pertapaan Alala Krama. Jadi petapa Siddhartha ini lalu berguru kepada Alala Krama. Dalam waktu singkat, petapa Siddhartha sudah bisa menyamai kepandaian gurunya. Jadi apa saja teman-teman yang dipelajari petapa Gautama ini dengan Alala Krama, yaitu tentang cara-cara bermeditasi dan pengertian tentang hukum karma dan tumimbar lahir. Karena Pangeran Siddhartha itu waktu kecil sudah ada dasarnya ya, pengetahuan ilmu tentang meditasi dan sebagainya. Makanya dia ketemu dengan petapa Alala Krama itu dia sangat cepat menyerap pengetahuannya dan dalam waktu singkat dia sudah bisa menyamai kepandaiannya. Kemudian petapa Siddhartha lanjut lagi berguru lagi dengan yang namanya Udaka Ramaputra ya, Udaka Ramaputra yang pada zaman itu terkenal sebagai seorang pertapa yang paling pandai. Jadi dari Urara Ramaputra teman-teman semua ya, petapa Gautama ini mendapat pelajaran tentang cara bermeditasi yang paling tinggi, sehingga mencapai yang namanya keadaannya penyerapan batin dari dasar, bukan pencerapan, maupun tidak bukan pencerapan. Nah, karena dalam waktu singkat petapa Gautami sudah memahami semua pelajaran Udaka Ramaputra, maka gurunya minta agar ia terus berdiam di tempat tersebut untuk sama-sama membina murid-muridnya yang banyak ya, sekaligus membantu gurunya. Nah, tetapi namanya petapa Siddhartha itu tidak mau karena dia masih ingin mencari lagi ya. Karena petapa Siddhartha itu ingin mencari lagi, katanya dia belum ketemu, belum sempurna, dia ingin mencari lagi. Makanya terus petapa Siddhartha meneruskan pembinaan diri dan dia melakukan ya metode penyiksaan diri yang sama sekali boleh dibilang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi metode penyiksaan diri itu, metode pertama adalah menjemur diri di terik matahari pada siang hari dan pada waktu tengah malam, berendam di sungai dalam waktu yang lama. Pangeran Siddhartha juga pernah melakukan metode yang kedua, merapatkan giginya dan menekan kuat-kuat langit-langit mulutnya sehingga keringat mengucur keluar. Lalu dilanjutkan dengan metode ketiga, sedikit demi sedikit menahan napasnya sampai napasnya tidak keluar melalui hidung ataupun mulut. Dan juga lagi metode yang keempat, berpuasa dan tidak makan apa-apa sampai berhari-hari. Rasanya kalau misalnya kalau diterapkan ya dengan kita ya, kita kalau nggak makan aja satu hari, saya rasa teman-teman semua kita pasti sudah lapar ya, sudah lapar semua dan tidak tahan. Tapi Pangeran Siddhartha itu sangat-sangat luar biasa pembinaan dirinya. Tekadnya sangat luar biasa ingin mencapai kesempurnaan. Maka dia untuk melepaskan semua harta benda, istri, anak semua dilepaskan demi untuk mencapai penerangan sempurna. Dengan sakit yang demikian hebatnya dan diderita tubuhnya, ia berusaha agar batinnya jangan melekat. Selalu waspada, tenang dan teguh serta ulet di dalam
usahanya. Jadi teman-teman semua, dengan menerapkan penyiksaan diri yang telah dilakukan oleh Pangeran Siddhartha, apakah ada hasilnya? Ada. Yang pertama, Pangeran Siddhartha sadar bahwa sekiranya sepotong kayu, seperti sepotong kayu diletakkan di dalam air, orang ini ya tidak mungkin dapat membuat api dari kayu yang basah itu. Ya, contohnya kita membuat api dari kayu yang basah, ya, dengan kena air kita langsung kasih nyalakan, tidak bisa menyala. Jadi ini seperti seorang petapa atau brahmana yang masih terikat dengan kehidupan berumah tangga dengan istri dan anak. Biarpun dia udah keluar dari duniawi, tapi dia masih terikat dengan rumah tangga, dengan anak istrinya masih terikat. Maka otomatis seorang pertapa dan brahmana tidak akan berhasil untuk menyucikan diri. Yang kedua, kalau sekiranya sepotong kayu diletakkan di dalam air dan diangkat ke tempat yang kering, ya, di tempat yang kering, otomatis kalau kita membuat api juga tidak gampang sekali. Itu umpamakan seperti ada seorang pertapa atau brahmana yang telah meninggalkan kehidupan rumah tangga, anak istri, namun tidak bertekun. Ya, tidak, artinya sungguh-sungguh membina diri, mempraktekkannya dengan cara yang salah, otomatis tidak juga akan mencapai sempurna, gitu ya. Dan yang ketiga, seandainya kalau sepotong kayu yang kering akan mudah membuat api dari kayu yang kering. Nah, inilah petapa atau brahmana yang benar-benar meninggalkan kehidupan duniawi, ya, meninggalkan segala kesenangan duniawi, merelakan semua 6 indera, otomatis dia akan memperoleh penerangan agung. Tetapi Pangeran Siddhartha dengan metode-metode penyiksaan diri juga masih belum mencapai penerangan sempurna. Nah, suatu hari dengan keadaan kondisi yang sangat kritis, berhari-hari tidak makan, ya, badan sudah kurus, tinggal artinya tulang membalut kulitnya. Nampak sekali ya, kalau seandainya kalau misalnya artinya berapa hari lagi kalau dia tidak makan, mungkin Pangeran Siddhartha sudah pasti tidak bisa ditolong lagi. Tiba-tiba dia mendengar ada suara musik keluar. Kalau tali gitar, ya, ada seorang penyanyi yang sambil main gitar. Kalau tali gitar ditarik terlalu keras, talinya akan putus, lagunya akan hilang. Kalau ditarik terlalu kendur, ia tidak dapat mengeluarkan suara. Suaranya tidak boleh terlalu rendah atau keras. Orang yang memainkannya harus pandai menimbang dan mengira. Nah, setelah Pangeran Siddhartha mendengar sair-sair dari penyanyi ini, jadi sadar. Ya, jadi sadar. Apa yang disadarnya? Kalau tali gitar ditarik terlalu keras, tarinya akan putus. Itu artinya pencerahannya tidak akan tercapai dari penyiksaan diri yang secara berlebihan, teman-teman semua ya. Jadi kalau seandainya kalau tali gitarnya terlalu kendur, ia tidak juga dapat mengeluarkan suara. Artinya suatu muda masih terlalu menikmati kenikmatan dan kepuasan indrawi, tidak akan bisa mencapai penangan sempurna. Jadi bagaimana? Nah, otomatis tali gitarnya jangan terlalu keras dan jangan terlalu kendur, barulah bisa mengeluarkan suara yang merdu. Teringat olehnya semasa waktu kecil, ya, pada hari yang berbahagia, perayaan bajak kerajaan. Nah, pada waktu usianya itu yang masih kecil ya, mungkin sekitar usianya antara 5 sampai 6 tahun ya. Itu waktu ada perayaan bajak kerajaan. Nah, itu Pangeran Siddhartha itu dibawa oleh dayang-dayangnya bersama dengan ayahnya untuk perayaan bajak kerajaan itu, dan mereka itu semuanya sangat gembira ya menyaksikan perayaan tersebut. Kemudian setelah tidak sadar mereka meninggalkan Pangeran Siddhartha itu yang kecil. Pangeran Siddhartha waktu kecil itu, usianya waktu kecil itu ditinggal di satu pohon. Kemudian dalam waktu itu Pangeran Siddhartha itu tidak benar-benar menikmati perayaan tersebut, tapi dia dengan duduk dengan tenang dia bermeditasi, dan pada saat itu juga dia sudah mencapai jana pertama, yaitu jana pertama itu ya, fokus kepada kondisi mencapai kebahagiaan yang benar-benar tidak terpengaruh oleh suara-suara dan pusing-pusing, dan dia fokus. Jadi dia teringat kembali dengan masa kecilnya itu, bahwasanya saya harus
mencapai meditasi yang demikian. Artinya tidak menyiksa diri dan tidak kendor, artinya harus di tengah-tengah, dan harus artinya membayangkan kebahagiaan yang luar biasa. Makanya oleh sebab itu, setelah Pangeran Siddhartha, dari inilah penyanyi ini siapa? Ini adalah bantuan dari para dewa-dewa untuk menyadarkan Pangeran Siddhartha bahwasanya dengan penyiksaan diri yang berlebihan tidak akan menghasilkan apa-apa juga. Kalau dia terlalu kendur juga bisa menghasilkan apa-apa. Makanya jalan tengahlah yang diambil. Oleh sebab itu Pangeran Siddhartha sadar. Nah, dengan kesadaran yang mulai sadar kembali, maka Pangeran Siddhartha itu mulai mencapai sedikit demi sedikit, ya, pencerahan, dan artinya dia mulai mengerti dengan keadaan alam semesta segala macam. Oleh sebab itu, suatu hari ada seorang wanita muda yang kaya raya bernama Sujata. Sujata ini ingin membayar kaur kepada Dewa Pohon karena permohonannya diberi seorang anak laki-laki sudah terkabur. Jadi Sujata ini dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, menyembahkan persembahan kepada Pangeran Siddhartha yang pas waktu itu Pangeran Siddhartha duduk di sana pohon itu, ya. Jadi dia menyembahkan persembahannya yang luar biasa. Kemudian setelah itu Pangeran Siddhartha setelah makan, ya, kemudian Pangeran Siddhartha pergi untuk membersihkan badan ke Sungai Neranjara sambil berkata, kalau memang waktunya sudah tiba, mangkok ini akan mengalir melawan arus dan bukan mengikuti arus. Kemudian lalu Pangeran Siddhartha membuang mangkoknya dan hasilnya benar bahwasanya mangkoknya itu melawan arus. Itu menandakan bahwasanya sudah tiba saatnya. Kepada teman-teman semua, apabila ada pertanyaan boleh dilayangkan. Itu tadi sekilas presentasi dari kami. Jika kewicaran yang ingin bertanya, memberikan kritikan ataupun saran, dipersilakan. Sisi tanju supaya sisi kewicaran supaya